Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Alhamdulillah, limpahan syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita bersama di majelis ini, yang mudah-mudahan setiap di antara kita Allah pilih kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa bertambah keimanannya, senantiasa bertambah ketakwaan, dan tentunya senantiasa bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita bersama ketahui bahwa alhamdulillah langkah-langkah kita yang dimudahkan Allah untuk sampai ke majelis ilmu adalah nikmat yang tak terhingga. Di antara orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya untuk bisa berbuat taat, ada yang dikasih keinginan hati untuk bersedekah, ada yang dikasih keinginan hati untuk bersolawat, ada yang dikasih keinginan hati untuk beristighfar, ada yang dikasih keinginan hati untuk mengerjakan sholat. Ada di antara mereka yang dikasih banyak kesempatan untuk berbuat taat, namun di antara mereka semua ada yang diberikan oleh Allah tergeraknya hati mau menuntut ilmu agama. Dan di antara amal-amal itu semua perlu kita ketahui bahwa justru amalan yang paling utama di antara amalan-amalan yang tadi disebutkan adalah amalan menuntut ilmu. Amalan menuntut ilmu tatkala Allah Subhanahu wa taala gerakan hati kita untuk mau belajar, maka itu adalah taufik yang paling berharga, nikmat yang paling besar di antara gerakan hati yang cuma mau sedekah, yang cuma mau sholat, yang mau cuma zikir, sama orang yang tergerak hatinya mau belajar. Jauh lebih mulia, jauh lebih afdal, jauh lebih utama yang hatinya tergerak mau belajar. Dan alhamdulillah kita semua sama Allah Subhanahu wa taala hari ini tergeraknya hati pasti karena tahu di sini ada kajian rutin. Di sini ada kajian yang terus diajarkan tentang apa-apa ilmu yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketahuilah, perasaan tergeraknya hati mau melangkah dan mau datang singgah di majelis ilmu itu adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak semua orang yang hanya diberikan taufik sudah meraih pahala. Pahalanya duduk di majelis ilmu kan besar. Ada yang pahalanya yaitu dengan kedudukan sholat 1000 rakaat, menjenguk 1000 orang sakit, mengantar 1000 jenazah, dan pahala-pahala lainnya. Sekian banyak orang yang hadir semua dari kita ini dapat pahalanya, nggak ada yang enggak. Tapi apakah ilmunya melekat? Ini enggak semua di antara kita. Jadi kalau pahalanya dapat tapi ilmunya melekat, enggak semuanya. Hanya orang-orang pilihan lagi yang Allah SWT pilih. Di antara hamba-hambanya yang terpilih, ada yang dipilih lagi untuk lebih dekat lagi kepada Allah, untuk lebih mulia lagi dirinya, untuk lebih banyak lagi pahalanya. Kenapa? Karena ilmu yang dia pelajari melekat di dalam dirinya. Orang tidak akan melekat ilmu pada dirinya jika di hatinya masih ada kotoran. Berapa banyak orang yang belajar, menimba ilmu agama, menuntut ilmu, bahkan mungkin cenderung bertahun-tahun menghabiskan waktu. Ya, dia dapat pahalanya, dia dapat kemuliaannya, insya Allah di sahifahnya, di catatan buku awalnya. Pahalanya banyak lantaran hadir di majelis ilmunya. Tetapi pertanyaannya, apakah ilmu ada pada dirinya? Belum tentu.
Tidak semua orang dikasih sama Allah keistimewaan berilmu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam firman-Nya, "Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah meninggikan derajat di antara kalian orang-orang yang beriman. Dikasih sama Allah iman. Tetapi kemudian level derajat yang paling tinggi walladzina utul ilma. Orang yang dikasih ilmu. Berapa perbedaannya dengan orang yang beriman? Derajat tak terbanding. Karena Allah sebutnya dengan kata jamak. Bukan darajatun wahidah, bukan satu derajat, tetapi derajat. Yang mana derajatnya itu? Satu derajatnya aja, satu derajatnya. Jika ingin ditempuh dengan perjalanan jalan kaki, butuh perjalanan itu menghabiskan waktu 500 tahun lamanya. Satu derajat. Dan bagaimana ini derajat yang gak ada yang tahu seberapa tingginya, melainkan Allah sendiri yang sudah mengutarakan tentang kedudukannya. Makanya orang berilmu itu kedudukannya tinggi dan gak bisa direndah-rendahin. Justru orang yang merendahkan orang yang berilmu, dia yang rendah dirinya. Orang yang menyepelekan orang yang berilmu, dialah yang sepele di mata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena justru orang-orang yang berilmu inilah orang-orang yang diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu tidak akan mau dekat-dekat sama orang yang di hatinya sering mencela. Di hatinya terdapat kotoran. Kotoran, tidak menyukai, tidak membenci. Orang di hatinya yang punya sifat dengki, orang di hatinya punya sifat ujub. Penampakan di luarnya bajunya adalah baju tawadhu, tetapi di hati dalamnya hatinya memakai pakaian kesombongan dan keakuhan. Naudzubillah. Ada orang yang berpakaian lahiriahnya, penampilan tawadhu. Kalau ketemu orang geng, tapi hatinya ternyata berjubah-jubahnya kesombongan. Naudzubillah min dzalik. Itu kan yang lebih ditakutin kan gitu. Nah, maka kita punya jawabannya. Oh, pantas ada di antara kita yang selama ini belajar, tetapi ilmu tidak mau melekat sama kita. Ternyata memang karena ilmu merasa diri kita belum layak untuk dia masuk kepada diri kita. Dilihat hatinya belum bisa, ibaratnya hatinya belum bersih atau hatinya. Makanya kalau sholat kita tidak dianggap sah kalau belum bersih dari najis lahiriah. Begitu juga ilmu tidak akan menganggap dirinya bisa untuk masuk ke dalam tubuh para penuntutnya kecuali jika hatinya dibersihkan dari najis-najis. Tatkala hati tersebut bersih dari najisnya, maka sempurnalah tuntutan ilmunya. Pada saat derajat itu dia raih, maka dia mendapatkan kedudukan derajat yang disebut derajat. Kata ulama, perbedaan tingginya derajat dia dengan derajatnya para manusia lainnya yang beriman seperti derajatnya para nabi di antara umatnya. Bayangin, illa darajatun wahidah. Dia sama nabi cuma beda satu level. Makanya kalau kamu lihat ulama itu diagung-agungkan, jangan heran. Kalau kamu lihat ulama itu dicintai, dibela mati-matian, dijanjung, dihormati, dicintai yang sebegitunya, jangan heran. Karena mereka itu memang menempatkan kedudukan dengan kedudukan Nabi selisih satu derajat. Kalau Nabi turun wahyu, dia kagak. Nabi ada malaikat Jibril turun kepadanya, dia tidak. Cuman itu doang katanya. Derajatnya dengan para nabi sama. Makanya kalau bicara tentang para ulama yang disebut dengan keambiya seperti para nabi, ini ada hadisnya Nabi SAW yang bersabda, ulama ummati keambiya Bani Israel, kata Nabi. Ulama umat saya itu kayak nabinya Bani Israel. Nabi. Nah, ini ada cerita. Cerita Al-Syekh Imam Abu Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu taala. Beliau bermimpi, di dalam mimpinya melihat Nabi Muhammad SAW sedang duduk dengan para sahabatnya dan para nabi-nabi lainnya. Jadi di situ ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Ali. Kemudian di situ ada dia lihat sosok para nabi, di antaranya Nabi Musa, di antaranya Nabi Isa. Dalam mimpi itu juga dilihat ada seorang ulama. Ada seorang ulama yang juga duduk di tengah para nabi dan di tengah para sahabat. Oke.
Kemudian tiba-tiba di dalam mimpi itu Imam Abu Hasan mimpi ngelihat ini. Tiba-tiba Nabi Musa ngomong sama Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, kamu bilang ulama dari umatmu itu punya kedudukan seperti kedudukannya para nabinya Bani Israel." Karena Nabi Musa Bani Israel kan? Para nabi yang lain itu Bani Israel kecuali Nabi Muhammad SAW. Katanya ulama umatmu kedudukannya setara dengan nabi dari Bani Israel. Boleh nggak kalau saya mau tes ulama dari umatmu? Ada ulamanya nih. Ada ulamanya, dilihat. Kemudian Imam Abu Hasan mengamati dari mimpi itu. Kata Rasulullah, seraya mengatakan jawaban, silahkan jika kau ingin menguji ulama dari umatku. Silahkan, monggo. Ini ulamanya ada. Ulama itu kemudian melihat Nabi seraya meminta isyarat. Boleh kalau dia nanya, saya jawab. Nabi Musa kan mau nanya. Boleh nggak kalau saya jawab? Gitu. Oh iya, subhanallah. Percakapan terjadi di antaranya. Pertama pertanyaan yang diajukan oleh Nabi Musa kepada ulama itu, "Man ismuka?" Nama kamu siapa? Dijawab, "Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi." Imam Ghazali. Jawabannya, "Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi." Nabi Musa ketawa. Orang pintar katanya. Saya nanya nama, bukan nanya bangsa, bukan nanya marga, bukan nanya kelahiran dari mana, tempatnya, enggak. Saya cuma nanya nama. Jawabnya panjang amat. Katanya gitu. Orang nanya nama, aturan kan kalau ditanya siapa namamu, jawab aja Muhammad gitu ya. Ini malah jawabnya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Jelasin. Imam Ghazali di situ ngelirik Nabi. Boleh nggak saya jawab? Karena kan Nabi Musa lagi ngeyel nih. Ibaratnya Nabi Musa dalam mimpi itu lagi ngejek nih. Imam Ghazali ngelirik Rasul bilang, "Boleh nggak saya jawab?" Sama Rasulullah dianggukin, jawab. "Wahai Nabi Allah Musa," kata Imam Ghazali bilang dalam mimpi itu, "Wahai Nabi Allah Musa, waktu engkau bermunajat dengan Allah di Gunung Sinai, Allah tanya sama kamu, 'Ya Musa, wa matilka biyaminika ya Musa?' Apa pertanyaan Allah? Apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Jawaban Nabi Musa, 'Hiya saya atawakkau alaih wa asyhadu biha ummi.' Kata Nabi Musa, jawabannya panjang. Ini tongkat saya gunain dia buat cenderan, saya gunain dia. Jawab panjang sama Nabi Musa. Padahal Allah nanya apa? Apa yang ada di samping kananmu? Pertanyaannya apa yang ada? Tinggal jawab. Ada saya. Jawabannya kan sebenarnya begitu. Kenapa ente jelasin? Itu tongkat kegunaannya apa? Iya apa? Kenapa ente jelasin? Kata Nabi katanya Imam Ghazali jawab. Kenapa ente jelasin? Nabi Musa ketawa. Oh beda, kata Nabi Musa. Saya ngomong sama Allah. Pada saat saya ngomong sama Allah, saya demen anak-anak tua lali. Saya kepengen lebih lama ngomongin sama Allah. Makanya saya panjang-panjangin. Kata ya, ngas Nabi Musa. Saya pengen lebih lama ngomongnya. Imam Ghazali jawab, begitu juga dengan saya. Kapan lagi ngomong sama seorang Musa? Makanya saya jawab lama-lama. Katanya Nabi Musa, sadaqta ya Muhammad, kamu benar ulama umatku pintar kayak umatnya Bani Israel. Bahkan dari tidur sampai perasaan dan dia bilang, Imam Ghazali memang gak pantas untuk dihujat, gak pantas untuk dihina, gak pantas untuk dianggap sebagai ulama yang disepelekan. Makanya para ulama kita salafus shalihin menjunjung tinggi Imam Ghazali sehingga menjuluki dengan hujatul Islam. Alhamdulillah kita dikasih kesempatan setiap bulan di sini mengkaji daripada salah satu nasihatnya Imam Ghazali, yaitu dari kitab Ayyuhal Walad. Alhamdulillah. Namun karena hari ini kita momennya mau tawakufan, jadi kita gak kaji. Maka bagi siapa mungkin yang baru hadir pada hari ini ya, mungkin hadirnya tawakufan, insyaallah habis lebaran bisa hadir rutinan. Ayo di setiap bulan sama-sama mengkaji daripada kitab Ihya kitabnya apa? Ayyuhal Walad Imam Ghazali. Dan coba kita lihat Imam Ghazali, Imam Abu Hasan mimpinya aja
mimpinya Nabi Isa, mimpinya Sayyidina Ali, mimpinya Imam Ghazali. Nah, kalau kita coba ukur-ukur tiap hari mimpinya apa? Kita belajar, kita apa mimpinya bukan tidur terus. Bahasanya bukan tidur. Iya, kalau levelnya ulama mimpinya aja ilmu, mimpinya aja pelajaran. Karena hati mereka bersih, ilmu senang sekali melekat sama mereka. Setiap kali ada apapun yang terjadi dalam hidupnya, maka semuanya adalah pelajaran bagi mereka. Coba kita ukur dengan apa-apa yang terjadi sama hidup kita. Setiap kali ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak memetik pelajaran, tetapi justru menambahkan itu menjadi suatu permasalahan. Itu mencerminkan gimana hati kita. Orang yang hatinya bersih, setiap kali menyikapi masalah, maka dia akan sikapi dengan pikiran yang jernih. Dia nggak akan anggap itu masalah. Karena setiap orang yang bisa berpikir jernih akan bertemu dengan jalan keluar dari setiap masalahnya. Tapi coba dengan ukuran kita, ya hati kita kan masih di levelnya dibersihin. Kalau mau ngomong hati jernih, berani aman. Mau bilang hati bersih, berani aman. Mau bilang hati kayaknya baik, udah baik, berani aman. Mau bilang seolah diri kita ini bersih banget, berani aman. Seolah orang lain yang mungkin salah, dan ternyata dosa yang paling parah adalah dosa merasa diri lebih baik daripada orang lain. Kan gitu. Tetapi seringkali merasa diri lebih baik daripada orang lain melekat sekali dengan kita. Karena kita melihat orang terkesan salah, tetapi kita lebih terkesan membenarkan diri kita sendiri. Pada saat itu wajar bila datang satu masalah, kita tidak berpikir dengan pikiran jernih, tetapi kita justru cenderung buntu, suntuk, bahkan mentok, nggak tahu lagi mau menyelesaikannya dengan cara apa. Kenapa? Keruh. Pikiran kita suntuk, buntu, keruh, karena mencerminkan seperti itulah kekeruhan yang ada di dalam hati kita. Maka kalau kita mau belajar dan kita ingin ilmu-ilmu yang kita pelajari itu melekat dalam diri kita, maka setiap ilmu yang kita pelajari itu, apa yang perlu kita lakukan? Maka niatkan saat kita menuntut ilmu, datang di dalam keadaan merasa hati ini kotor, lalu kita mau dibersihkan. Merasa diri ini harus suci. Suci dari apa? Dari segala noda-noda najis dari kotoran hati. Kenapa? Karena ilmu adalah ibadah, dan setiap orang yang ibadah gak boleh bawa najis. Betul apa enggak? Setiap orang yang ibadah gak boleh bawa najis. Maka begitu juga yang mau ilmunya melekat pada dia, ibadahnya seperti menjadi orang yang berpahala dan mendapatkan pahala yang sempurna dengan kesempurnaan ilmu yang melekat pada dirinya, maka jangan datang ke majelis ilmu membawa najis dari kotoran hatimu. Bersihkan, tinggalkan dia. Lalu jangan merasa orang lain lebih buruk daripada kita, tetapi kita jadikan diri kita adalah orang yang paling buruk di antara mereka. Kita orang yang paling ingin benar dalam membersihkan hati-hati kita. Kita yang paling kencang kepengen diri kita berubah untuk menjadi manusia yang berakhlak seperti akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita iatkan di dalam kehadiran kita di dalam majelis ilmu dengan tidak membawa atribut angkuh, sombong, benar, percaya diri dengan merasa diri sudah yang paling benar. Sehingga apa? Itulah yang kadang sering menyedihkan pada saat tausiah disampaikan, nasihat sedang disampaikan, orang-orang mungkin sedang menyampaikan kebenaran, tapi apa yang dilakukan? Dia ngobrol. Ini yang datang dengan apa? Ini dengan datang, bahkan jangankan dia pakai jubah kerendahan, lahir dalamnya, luar dalamnya menunjukkan jubah sombong. Kalau kita hari ini sedang takut menjadi orang yang punya pakaian lahirnya adalah kerendahan, rendah hati, tetapi ternyata pakaian jubah hati adalah kesombongan, kita takut kan? Takut begitu. Tapi orang
Yang sedang tausiah ibaratnya disampaikan, tapi dia asyik ngobrol, dia sibuk bisa-bisanya umpamanya ya. Kalau kita suka lihat di pengajian, telepon, dia ngangkat telepon. Kan adabnya itu kan begitu masuk kajian itu kita matikan handphone, gitu kan? Setidaknya silent deh. Paling sejam. Begitu kajian selesai kembali nyalakan suaranya, tidak masalah. Hadal ada, ini ada. Dan itu akan menjawab ilmu yang kita pelajari, ikut pulang apa enggak? Waktu kita sampai di rumah, tadi disampaikan apa? Ingat, kenapa? Karena ilmu mau dekat. Tapi kalau dari awal adabnya tertinggal, kesantunan yang tertinggal, hatinya masih diiringi dengan kekeruhan dan lain sebagainya. Begitu dia sampai rumah, tadi ngomong apa? Apa ya Ustaz cerita ya Allah? Ada dia pokoknya bagus deh gitu. Ada ini pokoknya bagus deh. Ya, kita sampai terbawa suasana di situ doang. Tapi sampai rumah lupa. Nah, tadi Ustaz cerita mimpinya siapa? Siapa yang namanya lupa? Pokoknya ada Nabi Musa. Pokoknya ada Nabi Musa. Imam Ghazali ketinggalan. Intisari dari tujuan mimpi itu sendiri nggak ada. Maksud dari tujuan alur cerita itu sendiri nggak ada. Sementara kisah itu disampaikan oleh orang yang bermimpi. Coba kita pikirin. Kita selama ini mimpi, tapi siapa dari kita yang ingat sama mimpi? Coba bangun tidur semalam mimpi, siapa yang ingat sepanjang malam mimpi apa aja? Kebayang-bayang, tapi nggak inget-inget banget. Tapi lihat sekelas ulama, ratingnya Syekh Abdul Hasan Asyhadili rahimahullah ta'ala, mimpinya jadi cerita. Dia ingat betul alurnya, diabadikan di dalam kitabnya, sehingga itu semua sampai ceritanya kepada kita pada hari ini. Itu ulama. Itu ulama. Kita mimpi cakep-cakep banget. Mimpi, yang satu mimpi jatuh, yang satu mimpi ini, yang satu macam-macam gitu ya. Maka dari itu mulai kita belajar. Masya Allah, lana sahlan. Kasih jalan untuk Ustaz Lulu Habsyi. Masya Allah. Duduk sini. Masya Allah, majlis kita makin berkah kedatangan Ustaz Lulu Habsyi hari ini. Mudah-mudahan Allah panjangin umurnya, ya Allah sehatkan badannya, insya Allah bisa terus menyertai kita di dalam majlis kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita semua yang hadir insya Allah dapat keberkahannya, insya Allah. Baik dengan hadirnya Ustaz Lulu Habsyi, ya rabbal alamin. Maka, ayo, kasih duduk. Jadi kita semua beretikat tiap kali nanti mau hadir majelis, maka atribut-atribut yang mempengaruhi keruhnya hati tinggalkan di belakang. Dan kalau bisa katakan selamat tinggal kepada mereka. Apalagi kita yang mau masuk bulan suci, yang mau masuk bulan agung, yang mau masuk bulan mulia daripada bulan suci Ramadan, yang disebut dengan bulannya umatnya Nabi Muhammad SAW. Bulan ini menjadi mulia bukan karena kita, tetapi kita termuliakan karena bulan ini. Bulan ini seolah ditujukan untuk mencuci dosanya umat Nabi Muhammad SAW. Ya? Jadi kita yang dikasih kesempatan umur bisa sampai ke Ramadan, ini kan suatu keberuntungan. Keberuntungan yang mana kesempatan pencucian dosa ada. Tapi bagi siapa pencucian dosa itu diberikan? Tentu lagi kembali kepada orang-orang yang cerdas di dalam menjaga kehormatan bulan suci Ramadan. Kalau kita lihat bulan suci Ramadan kita diminta untuk menahan lapar dan haus. Kalau lapar dan haus doang, udah sering kita tahan. Telur aja
pengajian bubar perut kita keroncongan, nahan lapar, nahan haus. Tapi yang dimaksud dengan nahan lapar dan haus, nahan diri dari memakan makanan tersebut. Kita menahan diri, al-imsak anit ta'am wa syarab. Menahan diri dari makan dan minum. Menahan diri dari berbuat ingin makan dan minum. Jadi kalau ada makanan di depan mata, walaupun hasratnya mau, nggak dilakuin sama dia. Betul apa enggak? Iya kan? Kalau Ramadan bukan cuma nahan lapar dan haus. Tetapi ada kebiasaan makan, dia nggak lakuin. Di rumah di kulkasnya ada makanan, tapi dia nggak makan. Sampai ketemunya adzan maghrib. Kan gitu. Itu tentang puasa. Tetapi di dalam puasa, sebagaimana ibadah itu selalu disertai dengan ibadah hati. Kalau ibadah lahiriah doang kan kesempurnaannya tidak ada dibanding dengan ibadah yang dilibatkan hati dan lahiriah kita, batin dan zahir kita. Begitu juga puasa. Puasa secara kesempurnaan, orang nggak makan dari azan maghrib, dari azan subuh sampai azan maghrib, sempurna puasa. Tapi apakah dia dapat pahala? Belum tentu. Dia dapat kemuliaan Ramadannya. Dia dapat menahan dirinya dari makan dan minumnya. Tapi yang jadi pertanyaan, dapat pahala apa enggak? Dapat sesuatu tidak dari puasa. Kayak hari ini kita bicara, kita datang pengajian, kita dapat pahalanya. Tapi ada ilmu tidak yang melekat? Kan belum tentu. Ada nggak yang berpuasa tapi dia nggak dapetin intisari dari tujuan puasa? Banyak. Bukan ada lagi, itu banyak. Maka kita pahami, oh puasa menahan makan dan minum, walaupun sedikit ya, notabene-nya batal puasanya, nggak sah puasanya. Ketelan aja seteguk air batal puasanya. Jangan seteguk, setetes aja dilakukan dengan sengaja batal puasanya. Lalu mari kita lihat apa yang Nabi SAW sampaikan. Di antara yang membatalkan pahala puasa, al-kidhib, wal ghibah, wan namimah, wal yaminul kadhibah, wan nadharu bisyahwat. Ada 5. Khamsun yufattir rasaim. Ada 5 perkara yang ngebatalin pahala puasa. Artinya seujungnya aja kita lakuinnya batal. Salah satunya aja kita dapetin batal. Kayak tubuh ini dilarang untuk memasukkan sesuatu ke dalamnya, maka yang dilarang dari mata, dari hidung, dari mulut, dari telinga, nggak boleh semua kan? Termasuk orang yang mau infus, kalau infusnya adalah asupan gizi, nggak boleh. Kan gitu. Padahal lewatnya lewat arteri, lewat nadi. Nggak boleh juga, kalau puasa kan gitu batal. Nah, sekarang coba kita ukur perkara yang ngebatalin pahalanya. Pertama, dosa, bohong. Bohong. Seujungnya aja, bohong. Batal pahala. Seujungnya aja bohong. Berarti bohong mana kecil juga sudah. Seujungnya bohong. Artinya terlepas bohongnya sama siapa. Tapi kalau kita sudah melakukan satu perbuatan dusta, maka kita sudah membatalkan pahala puasa kita. Bohong aja. Al-kidhib. Ya maafin aneh lupa, padahal bukan lupa, emang kagak dikerjain. Bohong kan berarti. Ada orang pesen, jangan lupa hari ini buka puasa aneh minta itu ya, 10 berapa puding. Ya Allah, maafin, aneh lupa. Enggak, padahal ternyata bisa jadi pudingnya bukan dia lupa, tetapi dia kasih orang lain. Apa aja, ujung aja kita bohong. Hal sepele apa aja, mau anak kecil, mau suami, mau anak kita, mau tetangga kita, mau teman kita, bohong ucapan, bohong tulisan, semua sama. Seujungnya batal. Artinya hari itu kita puasa, udah nahan lapar, nahan haus, nggak makan, nggak minum, nggak dapat apa-apa. Kan gitu. Sama, setelah itu Nabi bilang wal ghibah.
ngomongin orang. Kan kalau definisi ghibah itu dzikru akhaka amma yakrah, nyebutin tentang saudara kita sesuatu yang dia nggak suka kalau itu disebut-sebut. Apa aja segala sesuatu yang berkaitan dengan saudara kayak teman, kalau kita nyebut itu dia nggak suka, itu jatuhnya ghibah. Dan kita jujur-jujuran aja. Kadang-kadang puasa, tapi ada aja tentang siapa yang kita cerita. Malah kadang-kadang sampai nungguin adzan maghrib. Sampai nungguin adzan maghrib ceritain tetangga. Ya boro-boro pagi-pagi mau udah menjelang adzan sambil dudukan kita ceritain orang. Ngomongin tentang orang yang kita tahu orang itu nggak suka, makanya kita ngomongin di belakang. Karena kalau kita ngomongin di depan dia nggak masalah, berarti namanya bukan ghibah. Tapi kalau udah yang namanya ngomongin sesuatu di belakang orang yang kita tahu, kita nggak mungkin ngomongin itu di depan dia, itu namanya ghibah. Apa aja? Dengar-dengar si ini kemarin berantem sama lakinya, masa? Ngomongnya di belakang kan? Kalau ada di depan dia kita diam, nggak ngomong apa-apa sampai dia cerita. Kita nunggu. Kalau orang ceritain dirinya gimana Ustaz? Ceritain dirinya kagak ghibah, orang dia lagi cerita. Yang jadi masalah kita cerita orang sama orang. Jadi yang kena ghibah kita, ujungnya aja baru cerita seujung. Udah tahu si ini belum? Ujung udah mulai nih, udah tahu si ini belum? Nah, mau ghibah kan? Nahan. Tadi nunggu azan. Baru kita omongin. Benar nunggu azan baru kita omongin. Berarti kan kita udah mau punya niatan dan udah nyebut ujungnya dengan kabarnya si A enggak? Ujungnya gitu bukan itu. Ujungnya hilang pahalanya. Ya Allah. Wan namimah, begitu juga inggalul kalam. Tahu kan yang namanya namimah ngadu domba? Baik-baik sama ibu-ibu yang suka belanja di pasar. Apalagi mau menjelang puasaan kan biasanya nggak beli baju lebaran, nggak beli apa, ngadu harga sama pelanggan, ngadu harga sama yang jualan. Si itu ngasih segini, bapak nggak mau ngasih, udah bohong, udah ngadu domba. Segitunya sama penjual. Taruh deh kalau yang jelas-jelas ngadu domba, keributan antara saudara kan dosa banget tuh. Mudah-mudahan Allah jauhin kita semua ya. Biasanya tuh pelaku namimah yang suka ngadu domba itu ada sebabnya, Bu. Kenapa dia bisa menjadi tukang ngadu domba? Itu ada sebabnya. Sebabnya apa? Waktu ayah dan ibunya sedang berbuat jima, bersetubuh, kagak baca doa. Biasanya yang akan dilahirkan anak tukang adu domba. Makanya jangan pernah menyepelekan hal itu. Masalahnya yang kamu lakukan adalah sedang mau berikhtiar mencetak kelangsungan manusia. Maka lakukan dengan baik, lakukan dengan doa, lakukan dengan sunnah. Jangan disembarangin, itu dampaknya. Menyepelekan doa anak tukang namimah. Alhamdulillah. Wah, adu domba, kan wataknya beda-beda. Orang yang lahir bukan dari sekian banyak anak, gak semuanya begitu. Toto kenapa yang ini demen banget ngomporin, demen banget manasin. Nah, mungkin waktu orang tuanya sedang berikhtiar mau menghasilkan dia, lupa doa. Ini bukan kata saya, sudah kata saya, kata ulama lah. Maksudnya saya ngomong sembarangan. Ulama yang ngomong, tukang namimah tuh begitu. Bahkan disebut dalam sebuah riwayat, kalau ada orang yang mengadu domba meninggal dalam keadaan dia taubat dari dosa namimahnya, taubat dari kesalahan dia mengadu domba. Ini dosanya namimah. Taubat dari kesalahannya mengadu domba, artinya dia wafat sudah taubat lebih dulu sama dosanya. Dia yang terakhir masuk surga. Ya kalau yang wafat belum sempat taubat, ini yang jadi masalah. Gimana tuh? Fitnah. Bahkan keberkahan ditahan sama Allah, tidak turun di satu kampung karena ada yang menghuni kampung itu namam, tukang pengadu domba. Naudzubillah. Jauhin diri kita dari sifat itu. Ujungnya aja kalau sampai dibuat gugur pahala puasa.
Begitu juga dengan dosa selanjutnya, wal yaminul kadzibah, sumpah palsu. Kalau orang tua sih saya nggak ngerasa suka, wallahi, biasanya anak-anak nih, lagi anak Arab. Amal jujur aja, anak Arab wallahinya gampang banget. Dia ngajarin siapa sih? Wallahi itu dipakai untuk sumpah atas sesuatu yang diatasnamakan Allah di atasnya, gak gampang. Biasanya persumpahan itu diambil pada saat di persidangan, persumpahan itu diambil saat baiat, kan gitu. Allah bersumpah atas sesuatu yang dianggapnya azim, agung, luhur. Anak kita sekarang bangun tidur telat, wallahi aneh telat. Bangun tidur telat, janjian sama teman telat, ente kemana? Wallahi udah jalan dari sekarang. Aku masih di rumah. Berapa banyak itu sumpahnya gimana? Bawa nama Allah sampai di akhirat gimana tuh, sampai wallah, sumpah, suwer, apalah itu istilahnya, sumpahnya yang di atas namakan dengan nama sumpah tetapi dusta. Itu ujungnya aja kalau kita lakuin gugur pahala kita dari punya puasa. Sampai yang terakhir, wan nadharu bisyahwah. Insyaallah kita dijaga sama Allah Subhanahu wa taala dari yang paling terakhir nih, mandang dengan pandangan syahwat, walaupun sama yang halal alias suami kita sendiri. Kan kita disuruh jaga. Mandang suami walaupun dengan pandangan syahwat, dia halal bagi kita, tapi di Ramadan dilarang sama Allah. Nah, kalau yang halal aja nggak diperkenankan, apalagi yang haram? Apalagi yang nggak halal? Ya contohnya kurang lebih, makanya di Ramadan jauhin tontonan-tontonan yang gak ada arti. Sedih ngelihat anak-anak kita hari ini ngabisin waktu Ramadan bukan yang ngaji, malah nonton drama berseri-seri, Quran sejus nggak hatam-hatam. Mumpung bulan Ramadan, daripada nganggur biar puasa nggak berasa, nonton aja Quran nggak hatam-hatam. Begitu waktunya one week one news, ceritanya ada grup one week one news, dikejar-kejar, woi udah belum, nggak kelar. Nonton berseri-seri bisa, nggak ketinggalan sama tontonan. Hati-hati yang dilihat, masalahnya sesuatu yang mengandung pada pandangan kita yang berujung pada adanya syahwat. Lihat anak bujangnya, nonton apa, lihat apa, jagain. Sedih lihat fakta dan realita yang ada. Orang tua yang nggak benar-benar didik anaknya puasa dari kecil, anaknya sampai bujang juga banyak yang batal puasanya. Ya Allah, sedih lihatnya. Karena adanya anak yang berhasil puasa nggak puasa itu tergantung bagaimana pola asuh orang tua. Orang tuanya nggak benar-benar didik, ya pantas anaknya begitu. Orang tuanya nggak benar-benar ngajarin, pantas anaknya nggak puasa bener. Pantas anaknya puasa-puasa masih nge-vape juga. Pantas puasa-puasa masih kelayapan juga. Orang kagak puasa. Zaman sekarang mau dapetin makanan. Zaman dulu kita kalau puasa ketemu restoran pada tutup. Zaman sekarang kan semua restoran dibuka. Kalau ada oknum yang protes, malah yang protes yang dimarahin sama umat Islam sekarang. Kan gitu. Kalau ada oknum yang bilang, hormatin dong umat Islam lagi puasa, malah umat Islam ngebela, Islam gak gitu-gitu amat. Ya Allah, padahal lagi mau nyelamatin dia. Sekarang mah gampang. Udah kagak perlu ngelihat toko, orang buka GoFood aja sebentaran, pesen tinggal datang. Ngelihat makanannya dari ponsel. Toko buka nggak buka, ke depan mata nggak depan mata, nyampe juga ke rumah. Lihat godaan dan fitnahnya makin banyak apa enggak? Maka kalau nggak bekalin anak-anak kita mau puasa yang bener rugi. Beruntung anak-anaknya pada di pesantren. Saya kalau jadi ibu-ibu anak-anak pesantrenan kan biasanya Ramadan pada pulang. Saya masih pengen titip lagi sama gurunya. Jangan pulangin. Ngapain Ramadan pulang? Buyar hafalan Qurannya buyar, belajarnya buyar, Ramadan main-main HP aja Quran udah kagak ada. Bilangin sama guru-guru jangan pulangin anak kita kalau Ramadan. Pakai
atas nama biar buka puasa bersama keluarga, nggak penting. Nggak penting itu. Nanti 3 hari lagi mau lebaran, pulang anak-anak kita. Pulangin anak-anak kita. Masa puasaan pada pulang, ya Allah. Kadang-kadang kita sampai bingung. Ya anak-anak pondok bangun tidur jam 2, sholat zuhur jam 2:30. Kadang-kadang yang dari pondok, yang begadang tengah malam, yang Qurannya katanya ceritanya lagi belajar tahfiz Quran, kita sedih. Bilang anak-anak kalau yang pada pulang Ramadan, saya sih nggak nyaranin banget, pulangin ke gurunya sono, didik lagi Ramadan. Ngapain pulang? Karena apa yang ada di rumah kita nggak ngejamin dengan apa yang disuguhkan di pesantren mereka. Di pesantren nggak ketemu apa-apa, di pesantren mah handphone kagak, apa kagak, ada rangkaian tuntunan kegiatan di rumah. Orang tua mau nyuruh anak pulang pesantren nggak tega, kan dia lagi liburan. Akhirnya dia jadi bos di rumah. Tiap hari orang tuanya sibuk masakin anak, dijadiin raja karena lagi pulang. Dijadiin raja, mau nyuruh ke warung nggak tega. Nggak tega, ntar dulu deh kesian. Nah, kalau kita jadi mumpung kapan lagi ada anak perintah keluarga. Kapan lagi dia dapat pahala dari kita, kan mestinya gitu. Ini nggak kebalik, nggak tega. Tidur, ntar dibangunin bentar lagi kesian. Bangunin bentar lagi kesian. Kenapa nggak tega? Mumpung lagi liburan. Anak pondok emang nggak ada liburnya. Ini buat ibu-ibu yang anaknya nanti Ramadanan pulang, pulangin lagi. Kalau saya bilang balik lagi, ngapain pulang? Ada orang ngadu sama saya, Ustazah, anak kita puasaan pulangnya malam 17. Bagus kalau bisa 10 terakhir baru pulang lagi. Wah, kita pengennya dari awal puasa sama kita mau ngapain? Kalau cuman mau jadi ibu tukang masakin dia, kamu nggak pikirin? Berarti 11 bulan anak kamu belajar, ngafal ini, ngafal itu, belajar ini, belajar itu. Biar sama yang di rumah 1 bulan nonton kita biarin, wifi kita biarin, handphone kita biarin. Yang tadinya baru pulang sehari 2 hari pakai sarung, 3 hari di rumah pakai celana. PS turun, keluar turun, pertanyaan anak pondok nyantel apa ada ini ilmunya? Yang ada kan begitu kita mau lihat anak kita berhasil apa enggak, pulang kita diomelin sama dia. Mama nggak boleh begitu Pak, kata Ustaz aku nggak boleh. Kita bilang begitu, nah kena nih ilmu anak-anak berarti. Kalau anak kita malah megelin hati, anak kita main PS, main ini, main itu. Yang dilihat apa kita nggak lihat, rugi. Kasihan puasanya. Udah kita puasa perlu jaga diri, sekarang kita ngadepin anak-anak kita, wabil khusus yang laki-laki. Sama puasa luar biasa. Jagain tuh bujang-bujangnya. Jagain tuh perjaka-perjakanya yang ada di rumah. Senang kalau ngelihat dia puasanya rajin. Senang kalau ngelihat dia bisa puasa, itu mencerminkan kita jadi orang genah nuntun dia. Tapi kalau ternyata banyak kita dapatin anak-anak kita justru hari ini masih terpaut jauh dari ajaran Nabi Muhammad SAW, maka ini adalah PR-nya kita semua sebagai orang tua. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan, masih dikasih umur, masih dikasih akal bisa berpikir. Gunakan kesempatan itu untuk kita sama-sama menimba ilmu, mencari ilmu di dalam kebaikan, mengais daripada pahala Allah, pahala dari Rasulullah SAW. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Kita doain majelis kita mudah-mudahan tercurah banyak kebaikan, keberkahan. Ya, insyaallah Umi Pia beserta segenap keluarga, anak cucu mantu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang tua yang telah berpulang, anak yang telah berpulang ditambahkan pahalanya di sisi Allah. Diluruskan kuburnya, dijadikan kuburnya rawdatan min riyadil jannah. Insyaallah rumahnya senantiasa menjadi rumah yang penuh barokah, rumah yang didatangkan daripada rohnya para awliya salihin. Setiap bulannya dikaji dari ilmu kajian Rasulullah, mudah-mudahan Rasulullah ridha kepadanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semua mudah-mudahan dijadikan jamaah yang istiqomah. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman sampai ajal datang menjemput kita. Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira juga mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya.
pimpinannya bisa terus menuntun, membimbing bacaan-bacaan yang perlu dibaca di majelis kita rutinan. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan saya pribadi selaku guru tetap minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bila selama saya mengajar ada terdapat kekurangan, mohon kiranya dimaafkan. Insya Allah ibu-ibu semua kalau ada yang salah saya udah maafin semuanya ya. Mudah-mudahan baca maulid diminta tumakninah yang tenang. Rumah ini kan banyak sekatnya. Sekat jangan menghalangi kita untuk meraih kebaikan, jangan menghalangi kita untuk meraih kemanfaatan ya. Insya Allah semua yang dimana aja duduknya dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka kita doakan khusus yang minta-minta doa khusus, Sofiyah binti Muhammad al-Attas, Khadijah binti Muhammad al-Attas, Khadijah binti Idrus al-Idrus, Fatin binti Abu Bakar Idrus, Nur binti Ali al-Attas. Mudah-mudahan apa yang dihajatkan semuanya diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah.